biasanya ustadz lemah dalam matematik. Biasanya begitu. Kalau ini udah tafsirnya begitu, ya logikanya kan dekat dengan matematik, ada pola, ada ini, ada itu ya. Ini juga luar biasa. Jadi jarang orang seperti dia. Ini ya, ini. Nah, kalau kita lihat saat usianya 20 tahun, dia sudah nulis 27 judul buku, yang satu judulnya bisa berjilid-jilid. Satu judul bisa berjilid-jilid. Ini bukan satu buku tipis begini, enggak. Makanya saya juga niat, aduh ini nggak niat tadi itu ya kan, tipis banget ini ya. Nah, kata orang ini aja belum kenal. Jadi dikenalkan dulu secara marketing juga langsung rugi kalau terbit yang tebal kan. Siapa yang mau baca kan? Nah, ini udahlah pengenalan dulu tentang Razi. Nah, tapi kalau mau tahu lagi tentang Razi, nanti tanggal 19 April insya Allah kalau jadi. Nah, saya hitung karyanya itu minimal ini ya, minimal yang bisa diketahui, karena bisa jadi lebih, tapi ini yang udah jelas diketahui. Ini ada 27 judul. Saat usianya 30 sampai 40 ada 5 judul ya. Makin berkurang dari kuantitas, tapi dari kualitas makin dalam. Bisa jadi satu judul kayak tafsir, satu judul tafsir kabir, tapi bisa 32 jilid, 30 jilid tergantung percetakan. Ya, ini yang dia tulis. Nah, kan kita sulit ya. Dan itu kalau biasa orang nulis banyak, belum tentu kualitasnya bagus. Kalau ini nulisnya banyak, 1000 tahun pun masih dibaca orang. Dan sekarang kalau orang mau kaji tentang Razi, kalau untuk gelar doktor atau master, puluhan doktor pun masih bisa. Masih bisa puluhan judul lagi. Kenapa? Bukunya masih banyak, belum masih dalam tulisan tangan. Satu buku aja bisa jadi satu disertasi itu. Tapi bacanya pusing itu. Karena masih tulisan tangan, titik barisnya berhentinya nggak ada itu. Ini berhentinya di mana ya, orang ada titik? Itu perlu ngasih titik sendiri. Oh, ini berhentinya di sini. Udah itu bahasanya bahasa filsafat, bahasa matematik. Matematik dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia aja sulit. Apalagi bahasa Arab. Ya kan, belajar astronomi, bahasa Indonesia aja udah mudeng ya. Apalagi bahasa Arab. Nah, itu semua masih dalam tulisan tangan. Jadi itulah orang hebat dulu ya. Oke. Nah, dalam bidang apa aja dia tulis? Dalam tafsir banyak karyanya. Dalam syariah banyak, ratusan tahun ulama masih terus menggaji. Dalam tasawuf, dalam akidah, dalam mantik, dalam falsafah, kedokteran, dia sendiri dokter. Jadi ulama dulu itu juga sekaligus dokter, bukan cuma spiritual, mental. Dia bisa terapi, tapi juga terapi fisik. Ini luar biasa, karena ya menimbulkan kesyukuran yang luar biasa juga kalau kita bisa tahu yang ada ya. Dalam matematika, astronomi, sastra Arab. Nah, ini cari orang yang multidisiplin talenta ini kayaknya jarang deh. Jarang, ulama aja jarang. Baik dulu, nggak rame. Apalagi kalau sekarang, udah makin sulit. Karena sekarang udah dikotomi. Jadi orang kalau belajar umum udahlah agamanya kurang, kalau dia belajar agama udahlah umumnya kurang. Kadang-kadang ada orang yang mau gabungkan, kadang-kadang dua-duanya malah tambah kurang. Jadi itu masalah, ya kan? Pengennya semuanya dapat, malah nggak dapat. Karena dapatnya cuma di sekolahnya aja, itu pun dikit. Karena gurunya juga nggak dua-duanya kan. Nah, kalau gurunya yang kuat-kuat, gurunya guru tahfiz. Belajar matematika sama guru yang sama. Nah, itu baru. Tapi gurunya begitu aja susah. Muridnya susah lagi. Jadi dia belajar apa? Belajar logika. Dia juga yang ngajarin tasawuf. Nah, itu kan mantap. Nah, ini dalam karyanya ya, judul-judulnya saya yang ada di dalam buku. Saya coba terjemahkan beberapa. Nah, ini tentang atom. Tentang atom itu bisa sampai 400-500 halaman ya. Tentang atom saja.
Orang Barat bicara atom baru abad ke-19. Ini buku tentang atom, Al-Jauhar Al-Fa. Ya. Kalau dilihat dalam tafsir, ini tafsir Kabir, Mahakarya dalam tafsir. Kayaknya mungkin tafsir Budi, ya. Karena visunya banyak dan menarik. Saya kalau baca buku tafsir misalnya Mukjizat tentang Isra Mi'raj, itu ada bukti matematik. Jadi saya katakan ini lagi pelajaran matematik, padahal ada di dalam buku tafsir.